Malam ini kita akan melihat kelanjutan daripada pembahasan kita yang selama ini kita bahas, dan hari ini kita belajar firman, tetapi firman yang adalah pribadi, kelanjutan dari sebelumnya ya. Nah, kita lihat aja apa yang Tuhan mau sampaikan, buka hati, karena kalau kita hanya sekedar pengetahuan nggak akan ada gunanya, tapi kita ngelihat. Nah, dari minggu lalu, pribadi di sini yang kita ngelihat bukannya konotasi daripada yang dari dunia. Ya, kalau di dunia, kalau pribadi namanya kita ngelihat ada materinya, fisiknya, tetapi ini bukan, karena Allah adalah roh ya. Jadi pribadi yang sini yang saya tulis ya adalah memiliki kesadaran diri. Dia memiliki kesadaran akan pikiran, perasaan, dan kehendak, saudari ya. Kemudian memiliki atribut. Nah, ini yang kadang kalau pribadi di dalam fisik secara dunia orang nggak sadar, nggak lihat ini. Tetapi di dalam Allah, pribadi di dalam konteks roh, ya Allah adalah roh, memiliki atribut. Terus pribadi ini juga ya di dalam konteks roh juga sesuai dengan firman ini menjalin hubungan ya. Jadi kenapa? Karena kita baca firman tanpa mengenal pribadi Allah, melihat pribadi Allah, tanpa menghormati atributnya, tanpa untuk membina, menjalin hubungan, maka kita nggak akan tangkap pesan utuh secara utuh dan nggak melihat kuasa yang menyertai. Ya, kita akan ngelihat bagaimana membaca firman ataupun melihat firman sebagai pribadi. Ya, tapi ingat tadi konteks pribadi ini yang saya ambil 3 ini, ya poinnya. Ya, kita ngelihat maknanya apa? Kita dibawa oleh Tuhan di dalam Yohanes 3 dan Yohanes 4. Yohanes 3 adalah cerita Nikodemus ketika dia menemui Yesus. Yohanes 4 adalah cerita wanita Samaria ketika ditemui Yesus. Anda nanti baca Yohanes 3, 1-15. Nikodemus orang Farisi, ahli Taurat, saudari. Ya. Tapi ketika dia ahli Taurat, dia datang kepada Yesus, dia datang dengan niat belajar. Gitu. Jadi yang dia mau tahu adalah konteks pengetahuan. Pengetahuan arti dia mau ungkap singkap, mau belajar, mau tahu Tuhan Yesus itu. Karena perbuatan Tuhan Yesus luar biasa dan pasti dia juga ngerti lebih dari luar biasa. Tetapi ketika dia menemui Tuhan Yesus, akhirnya yang menjadi masalah adalah dia mau belajar firman, namun dia nggak kenal pribadi firman. Ketika Nikodemus datang hanya sekedar mau belajar, mau gali firman, itu bagus, tetapi akhirnya dia tidak mengenal firman, pribadi firman, dan akhirnya tidak berdampak. Firman itu tidak berdampak. Dia pergi dengan kebingungan. Tetapi wanita Samaria ini menarik. Dia kenal sedikit firman. Dia orang Samaria, nggak terlalu banyak firman. Tetapi dia dijumpai oleh pribadi firman itu sendiri. Akhirnya dia diubahkan karena bertemu dengan pribadi firman. Firman jadi berdampak, saudari. Dan inilah yang Tuhan mau kita baca firman sebagai bertemu dengan pribadi firman sehingga akhirnya kita jadi semakin percaya, diubahkan, dan berdampak dalam hidup. Firman bukan hanya sekedar akademis. Banyak sekali orang bisa khotbah, orang bisa kasih sesuatu tentang firman, kupas firman, tapi belum tentu mereka melihat pribadi firman itu, saudari ya. Jadi inilah tujuan kita PA, bukannya untuk gali secara akademis, tetapi kita bisa berjumpa, melihat pribadi firman itu, saudari. Nah, Anda ngelihat di sini contoh dalam Nikodemus, di ahli Taurat dalam Yohanes 3. Saya nggak baca semua, tapi yang poin yang penting aja nanti Anda baca sendiri, bahwa di ahli Taurat ya dia datang kepada Yesus. Dia yang datang, punya kerinduan, dia datang karena dia mau gali. Orang yang cinta pengetahuan, mau tahu, dia akan selalu cari, punya waktu. Nah, dia juga kasih waktu, walaupun malam-malam gitu ya. Terus dia datang karena Yesus sering mengadakan tanda-tanda. Jadi buat dia, kalau kita memiliki tanda-tanda, maksudnya dalam arti dia datang karena ya tanda, karena ada hal yang dia kejar sehari gitu ya. Nah, itu hanya tanda, bukan pribadi. Banyak orang percaya datang kepada firman, baca firman untuk mencari tanda, mujizat, janji Tuhan. Ini yang kadang sering mengecewakan akhirnya. Bukan Tuhan kecewa, tetapi kita yang kecewa. Karena ketika kita cari tanda atau cari mujizat, loh kok Tuhan nggak terjadi gitu ya. Nah, itu dia. Inilah yang menyebabkan kekristenan jadi suam-suam, akhirnya mundur. Karena mereka hanya sekedar cari tanda, keuntungan buat mereka. Ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes
3 ayat 8, 10 gitu ya, Yesus terangin kepada Nikodemus suatu prinsip yang penting, lahir baru, tapi dia nggak ngerti gitu ya. Makanya akhirnya Yesus bilang, engkau adalah pengajar. Karena Nikodemus datang sebagai seorang pengajar, maka dia panggil Yesus guru. Tapi engkau nggak mengerti, dia makin bingung, saudari. Ya, jadi kita ngelihat di sini bahwa Nikodemus ahli Taurat, tetapi dia datang untuk mencari atau hanya karena tanda-tanda mujizat. Lalu kemudian jadi banyak kita juga ya cari firman hanya untuk mendapatkan tanda ataupun mujizat. Kemudian juga ada yang datang hanya untuk mencari pengetahuan, pengertian, gali supaya bisa ajarin orang. Bukan semua salah, saudari, tapi itu membuat kita nggak bertemu dengan pribadi firman, sehingga nanti nggak kalau kita ketemu pribadi firman, kita akan jadi percaya dan akhirnya diubahkan gitu ya. Tapi kalau kita hanya mencari tanda mujizat, mengharapkan, terus kita juga mau gali supaya bisa kasih khotbah, supaya bisa tegur orang pakai firman, nanti kita akan akhirnya ujung-ujungnya kelelah, capek, kecewa, saudari ya. Tetapi kita akan melihat wanita Samaria ini di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. Ini adalah gambaran lengkap ya, tuntunan lengkap membaca firman, melihat firman secara pribadi. Jadinya ada pribadi di balik firman itu, kita menjumpai, bukan hanya sekedar bacaan. Ya. Nah, Yohanes 4 ayat 4 6 dikatakan Yesus harus melintas daerah Samaria. Kalau orang yang pengetahuan, dia akan kupas. Oh, daerah Samaria di sini letaknya. Oh, Yesus sebenarnya jaraknya pendek kalau mau langsung ke tempat buka. Kalau dia melihat Samaria tuh dia muter segala. Tetapi ketika kita baca untuk melihat pribadi, ketika dikatakan ia harus melintas, saudara, kita lihat kalau Tuhan ngomong, firman Tuhan bilang ia harus melintas, artinya dia punya rencana, dia punya tujuan. Jadi bukannya suatu hal yang asal-asalan. Kalau Anda diingatkan suatu firman, artinya Tuhan punya rencana, bukan punya mujizat, punya rencana ya. Jadi pertama kita harus tahu rencana Tuhan itu, yang kalau Ayub bilang, aku tahu Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu waktu sebelum sesaat Ayub dipulihkan, dia menyadari nih, Tuhan itu maha kuasa. Tetapi kemudian dia menyadari tidak ada rencana yang gagal. Jadi Ayub tahu bahwa mujizat Tuhan menopang rencana. Jadi kita harus tahu Tuhan punya rencana, maka segalanya akan menopang rencana itu. Makanya dikatakan ia harus melintas, artinya wow, kita baca dia punya rencana ya. Anda ngelihat kemudian di ayat selanjutnya, saya nggak baca detail untuk mempersingkat, nanti Anda baca sendiri. Maka datanglah seorang perempuan ya, ada perempuan datang pukul 12. Anda tahu itu daerah padang gurun, datang 12 itu sangat terik. Jadi orang-orang nggak ada yang datang ke pukul 12. Tujuannya mungkin dia mau menghindar daripada perjumpaan dengan orang lain, ya, wanita lain. Dan Yesus punya rencana, dia atur pukul 12 dia ada di situ. Ya. Dan murid-muridnya harus pergi. Hanya dia berdua. Saudara, ketika kita baca firman, kita ngelihat isi hati Tuhan. Dia bukan hanya punya rencana, dia punya hati untuk menjumpai wanita ini, dan dia atur, dia ada di situ. Dia ada di tempat di mana wanita ini sebenarnya adalah tempat di mana wanita ini sedang mengalami keterperosokan. Dia menghindari orang-orang, ya. Dia secara fisik juga melelahkan, menimba pukul 12. Terus juga Tuhan juga peduli, dia bikin murid-muridnya juga pergi. Ya, jadi Anda ngelihat, kemudian Yesus bertanya, beri aku minum. Saudara, ketika Anda baca, bukan hanya sekedar bacaan informasi, tetapi Anda mulai baca, mencari, melihat pribadi Tuhan. Ketika Tuhan ngomong sama wanita itu, beri aku minum, wanita itu bilang, masa kamu orang Yahudi minta kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Samaria dianggap rendah oleh orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi ngomong minta sesuatu kepada orang yang rendah dan wanita lagi. Itu namanya merendahkan diri.
Jadi ketika Yesus ngomong berilah aku minum, saudara, Anda ngelihat isi hati Tuhan. Ketika Yesus membuat murid-muridnya pergi gak ada di tempat, hanya dia dan wanita itu. Supaya mungkin wanita itu bisa bebas, gak dipermalukan. Ya, dan Yesus harus ada pukul 12. Anda ngelihat, ini adalah isi hati Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya. Dan sehingga mau merendahkan hati. Dia mau mulai ngomong, saudari. Saudara-saudari, kadang kita baca firman hanya sekedar kata-kata, kita nggak melihat isi hati Tuhan. Nah, ini yang kadang membuat kita baca tuh cepat sekali, selesai. Saudara, jangan diuber dengan berapa banyak Anda baca. Nikodemus sudah baca semua Taurat, tapi dia nggak ngerti. Wanita ini dikit sekali, mungkin nggak tahu banyak tentang Taurat. Tapi Anda ngelihat akhirnya dia menjadi mengerti dan percaya Tuhan. Ya, jadi Anda ngelihat di sini cara baca ataupun melihat firman sebagai pribadi, Anda ngelihat isi hatinya. Anda ngelihat dia punya rencana, karena seorang pribadi memiliki will, ya, kesadaran diri termasuk perasaan, kehendak dan pikiran. Ya. Kemudian jadi Anda ngelihat dia punya rencana, dia menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Dilanjutkan di ayat 10 sampai 15. Kemudian terjadilah tanya jawab. Anda lihat nih ya. Jawab Yesus. Yesus jawab, "Kamu kok minta sama orang wanita Samaria lagi?" Ya. Terus jawab Yesus. Yesus jawab, bla 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 bla. Lalu perempuan itu lagi ngomong, kata perempuan itu lagi, "Tuhan, engkau nggak punya timba sumur." Saudara, Yesus jawab lagi, wanita itu ngomong lagi. Dan kalau Anda baca, ya, perkataan-perkataan wanita ini di mata Allah, di mata roh, penghikmat roh, perkataan wanita ini adalah lucu dalam arti ini perkataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang di mata hikmat surgawi roh itu bodoh gitu. Tapi Tuhan ladenin, Tuhan jawab. Setiap wanita itu ngomong walaupun dalam kebodohan, "Tuhan, engkau nggak punya timba." Tuhan bukan ngomong tentang timba, bukan tentang fisik, ya, tapi Tuhan ladenin. Jawab Yesus gitu. Masing lagi Tuhan itu, "Tuhan, beri aku minum air itu supaya aku nggak haus lagi." Dia mau cari hal yang fisik, Tuhan ngomong yang lain. Tapi Tuhan jawabin, saudari. Jadi apa yang mau ditunjukkan di sini? Ini mau menunjukkan Tuhan sangat peduli. Dia tunjukkan karakternya. Dia sabar. Ya, ini kayak ngomong sama anak kecil, nanya terus, yang nggak relevan. Tapi Tuhan tetap jawab. Kenapa? Dia mengasihi dan itu isi hatinya. Tapi juga karakternya sabar, saudari. Yesus punya kesabaran, dan ketika dia tanya aja, wanita itu berkata, dia jawab. Itu menunjukkan dia punya keinginan terhubung, punya hubungan, punya relationship dengan wanita itu. Saudara, kalau kita baca firman, kadang kita asal cepet doang, kita nggak melihat seruan hati Tuhan yang mau terhubung sama kita. Cara kita baca firman supaya kita melihat pada pribadi, jadi di balik firman ada pribadi, kita harus melihat kerinduan hati pribadi firman itu yang mau terhubung sama kita, berkomunikasi dan menunjukkan karakternya, peduli, sabar. Saudara, ini dia. Jadi akhirnya pertama, Tuhan punya rencana. Kemudian Tuhan menunjukkan kasih dan kerendahan hatinya. Tuhan menunjukkan ini hasil hati. Tuhan menunjukkan karakternya, saudara. Ya. Nah, lanjut dari itu, setelah Tuhan menunjukkan ini semua, barulah dia ngomong. Ayat 16-18, kata Yesus kepada wanita itu, ya, "Pergilah, panggil suamimu dan datang kemari." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau benar. Engkau berkata benar." Saudara lihat, Yesus tahu karena dia mau menjumpai wanita ini. Dia lewatin, dia punya rencana. Dia tahu siapa wanita ini. Dia tahu keadaan wanita ini. Tapi dia nggak langsung ngomong tentang kamu berdosa. Enggak, saudara. Dia tunjukkan, inilah namanya pribadi. Dia tunjukkan dulu, "Hey, aku punya rencana. Aku mengasihi kamu. Aku mau merendahkan diri di hadapanmu. Aku peduli sama kamu. Dan sekarang aku tahu keadaan kamu." Jadi dia mau menyampaikan tentang keadaan wanita ini, walaupun keadaan wanita ini berdosa, dengan penuh kasih, karena dia sudah tunjukin dan kasih solution. Dia tahu nih, dia punya rencana, saudari.
Jadi dia menyatakan bahwa dia tahu dan mengerti keadaan, perasaan maupun dosa kita, yang dalam hal ini wanita itu. Tapi bukan wanita itu aja. Ketika Anda baca firman, saudari, ya, walaupun langsung dikatakan, jangan berbuat dosa. Kalau Anda hanya baca bacaan itu doang, Anda akan tertuduh. Tapi kalau Anda mulai mengerti, melihat pribadi yang dibalik firman itu, Anda tahu bahwa dia punya rencana, dia mengasihi saya sehingga dia mau mati, dan karakter adalah dia sabar, dia mau terhubung sama saya. Dan kalau dia tahu keadaan saya, kalau dia kasih tahu tentang dosa saya, bukannya untuk menghukum, bukannya untuk mengkondem, kondem itu menghakimi, tetapi dia mau bawa saya keluar. Ini yang dialami, sehingga Anda baca, Anda akan ngerti ketika Yesus ngomong begini, perkataannya penuh kasih, dan wanita itu pasti sadar, sehingga jawaban wanita itu nggak marah, saudara. Jawaban wanita itu nggak menyangkal, gitu. Ya, jawaban wanita itu, dia bilang di ayat 19, Tuhan, aku tahu bahwa sekarang engkau ini nabi. Dia nggak marah, saudara-saudari. Ya, kalau orang kadang-kadang kan, wah, merah mukanya, kasih alasan. Dia nggak, aku tahu engkau. Jadi lihat ya, cara Tuhan, dan kita boleh ikutin. Kalau kita langsung menegur orang tanpa kita menunjukkan kasih, tanpa kita menunjukkan kepedulian, ya, tanpa memberikan rencana, orang sulit kadang menerima ataupun juga bangkit, saudari. Tuhan mau orang itu bangkit karena dia punya rencana. Ya, tapi lihat nih, ketika Tuhan sudah punya rencana, dia tunjukkan kasih, dia kasih unjuk karakternya, lalu baru dia nyatakan, aku tahu keadaan kamu sedang stres, kamu sedang depresi, kamu sedang tertekan, kamu sedang dalam keadaan dosa, kamu sedang dihianatin. Tuhan tahu semua keadaan kita, saudara. Ya, tetapi dia bukan tunjukkan ini dulu, tapi sebagai pribadi dia akan tunjukkan ini dulu. Walaupun kalau Anda baca firman kadang nggak tertulis ininya, tapi Anda tahu firman adalah pribadi. Jadi artinya begini, enggak saat ini sekarang Anda baca firman pribadinya adalah pemarah, terus besok Anda baca firman pribadinya adalah sabar. Enggak akan berubah. Walaupun ini enggak tertulis, ya, tapi Tuhan yang kita punya sama. Yohanes 4 tentang wanita Samaria ini sedang mengasih unjuk, ini segambaran penuhnya. Kalau di ayat-ayat lain mungkin gak tertulis langsung, tetapi tetap pribadinya di balik itu, tetap dia punya rencana buat Anda, dia mengasihi Anda, dia merendahkan hati, rela berkorban buat kita, dia peduli, dia sabar, dia mau berhubungan. Dia tahu ketika Anda nangis, Anda kecewa, Anda ragu, dia tahu. Bahkan ketika Anda jatuh dalam dosa, dia tahu. Dan dia bukan mau menghakimi, dia datang menolong. Nah, Anda ngelihat di sini, wanita itu bilang, aku tahu sekarang kau seorang nabi, gitu ya. Lalu apa yang terjadilah pembicaraan lagi. Di ayat 25 selanjutnya, 6 ayat kemudian, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Saudara, pertama wanita itu taunya kenal Yesus itu sebagai nabi. Dia pikir, ini nabi. Tetapi kemudian dia meningkat. Jangan-jangan Mesias nih. Itu saudara. Mesias, Yesus kasih tahu, akulah dia. Ya. Jadi apa? Saudara, ketika Tuhan tahu, kasih unjuk, dia mengerti keadaan kita, ya, perasaan kita, dosa kita, situasi kita. Lalu dia bukannya hanya sekedar bilang, gua tahu keadaan lo. Bukan. Dia mau menuntun, sama seperti wanita ini. Dari pengenalan hanya bahwa Yesus Nabi, sampai dituntun Yesus adalah Mesias. Tuhan tuntun. Gitu, saudara. Dari 19 sampai ayat 25, ada pembicaraan lagi. Tetapi intinya akhirnya wanita itu bertumbuh. Ini Mesias. Kenapa? Karena Tuhan tuntun, saudara. Dia mau menuntun pribadi kita. Ketika dia bilang kamu ada dalam dosa, dia bukan mau menghukum, dia mau menuntun supaya kita keluar. Kalau dia bilang aku tahu kamu dikhianati, dia bukan mau Anda self pity, dia mau menuntun kita keluar dari itu, saudara-saudari. Ya, jadi ini bahkan ketika dia bilang akulah dia sedang menunjukkan atribut dia. Hei wanita, wanita Samaria, aku berbicara sebagai Mesias.
Karena atribut Tuhan itu banyak macam. Kadang dia pakai atribut sebagai Bapa. Ketika dia berbicara kepada Anda, dia pakai atribut Bapa. Sehingga, hei anakku, aku bicara sebagai Bapa. Tapi sekarang dia sedang berbicara atributnya sebagai Mesias. Aku Mesias. Aku ini penyelamatmu. Dengerin aku. Ikutin aku. Gitu. Percaya aku. Maka konteksnya ketika dia menyatakan atributnya adalah wanita itu harus percaya. Karena Mesias butuh kepercayaan dari kita. Gitu ya. Kalau dia bicara atributnya sebagai Bapa, maka reaksi kita adalah berlindung sama Bapa. Ya. Terus izinkan Bapa yang menyediakan buat kita, mengalirkan buat kita, memberikan tujuan buat kita, gitu, saudara. Ya. Jadi itulah, ya, akulah dia. Ini luar biasa, saudara. Lalu kemudian yang terjadi hasilnya adalah maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Lalu dia lari. Sebelumnya dia nggak mau ketemu orang, tapi sekarang dia tinggalin, dia lari ke kota. Mari lihat di sana ada orang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Saudara-saudari, tuh Pak, itu buktinya dia masih nggak tahu Yesus itu Mesias. Jadi masih belum percaya dong. Enggak, saudara-saudari, Anda harus tahu. Ini adalah bahasa iklan. Bahasa iklan apa? Dia mau supaya orang-orang di kotanya setelah dia melihat Yesus, siapa Yesus, langsung dia berubah karena perjumpaan dengan pribadi firman mengubahkan kita, mengubahkan wanita ini. Langsung terjadi. Dampaknya secara fisik, secara eksternal kelihatan. Ya, dia mulai lari, dia mulai keluar, terus kemudian dia advertising, dia iklanin. Kata-kata iklannya, mungkinkah dia Kristus? Artinya gini, coba dah cek dah, datang dah ke sono. Kamu lihat sendiri dia Kristus apa bukan? Gitu kata-katanya. Jadi ini iklan. Bukan berarti dia nggak percaya Yesus Kristus, dia sudah percaya. Ini perkataan iklan, gitu ya. Jadi ini perkataan iklan dan dia kasih unjuk bukannya kehebatan dia. Dia kasih unjuk aib dia. Saudara, ketika kita ketemu pada pribadi firman, saudara kita tahu atribut yang dipakai, yang dikenakan, saudara, dosa nggak lagi punya kuasa. Dia ngomong kok, segala sesuatu yang perbuat. Orang-orang desa itu tahu apa yang wanita itu perbuat. Tapi buat dia, sekarang aib udah bukan lagi aib ketika bertemu dengan Mesias. Gitu ya. Anda nggak usah khawatir ketemu Tuhan. Apapun keadaan kita diterima dan dia mau tuntun kita keluar dari segala keadaan yang nggak beres. Saudara. Di ayat 39-41, dan banyak orang Samaria di kota itu menjadi percaya. Konteksnya karena Tuhan datang sebagai Mesias, maka orang harus percaya. Atribut yang Tuhan pakai, Yesus pakai, atribut yang firman itu pakai sebagai pribadi Mesias. Percaya, saudara. Kata kuncinya percaya. Mesias harus dipercayai. Percaya di sini memang percaya pada perkataan perempuan itu, tetapi juga mereka akhirnya banyak dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya kepada perkataannya, kepada perkataan Yesus. Tapi yang menarik, saudara-saudari, Anda ngelihat ya bahwa ada orang-orang yang percaya pada perkataan perempuan itu, kemudian selanjutnya ada orang ada juga yang percaya pada perkataan Yesus. Artinya apa buat saya? Artinya begini, saudara, ketika Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria, dia punya planning, dia punya rencana, ya. Dan ketika akhirnya wanita itu berubah, dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya menjadikan kita, wanita itu yang digambarkan wanita Samaria, menjadi berarti. Wanita itu jadi berarti karena didengar. Sekarang jadi nilai dia udah naik nih, didengar sama orang-orang. Ya, berarti dan dia menginjili. Dia nggak menginjil sendiri. Perkataan perempuan itu perkataan Yesus. Jadi melakukan bersama Yesus. Jadi Tuhan memiliki tujuan, saudara-saudari, supaya kita berarti di dalam kehidupan kita dengan melakukan bersama Yesus. Anda ketika kasih unjuk masalah Anda, keadaan Anda nggak disuruh melakukan sendiri karena Tuhan itu menuntun. Kalau menuntun artinya dia hadir dan dia lakukan bersama kita. Kalau menuntut, kamu lakukan sendiri. Tapi Tuhan itu menuntun. Saudara, inilah pribadi daripada firman itu. Dia punya tujuan mau mengangkat kita, memakai kita, mengangkat kita. Dan dia mau melakukan
pengutusan, dia apapun, bukan pengutusan, mau penginjilan, mau apapun juga saudara, Anda mau supaya Anda bisa keluar dari dosa, supaya Anda bisa keluar dari depresi, supaya Anda bisa keluar dari masalah Anda, kegagalan, kebodohan, ketakutan. Anda nggak disuruh lakukan sendiri, tapi bersama Dia. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini. Tadi kita ngelihat Yesus menunjukkan ini. Dia punya rencana. Ketika kita baca firman, mulai pikir, Tuhan punya rencana. Kalau saya diingatkan suatu firman disuruh datang kepada saya, artinya ada satu firman yang jadi rema. Nah, artinya bukan tentang jangan cari mujizatnya dulu. Tuhan punya rencana. Terus kita tahu, kita cari kasihnya. Kita tenang dulu dalam kasihnya. Ya, dia kasih, makanya dia merendahkan dirinya. Dan dia karakter Tuhan. Dia Bapa yang tanggung jawab, dia peduli, dia sabar, dia mau terhubung. Ya, tadi ingat, ya, pribadi adalah yang mau punya hubungan. Lalu dia tahu saya nggak mampu, saya nggak beres, saya stres, saya tertekan, saya ditipu, saya terluka. Dia tahu, dan dia mau tuntun, gitu. Ya, bukan tiba-tiba keadaan Anda berubah, dia tuntun. Karena dia memiliki tujuan mau mengangkat kita dan melakukan bersama kita, saudari. Amin. Nah, ketika ini kita baca secara ini, maka kita ngelihat firman Tuhan bukan hanya sekedar akademis pengetahuan, namun juga firman Tuhan untuk kita mengenal pribadi Tuhan dan mengizinkan pribadi firman itu menyatakan keadaan kita dan siapa kita. Kadang firman Tuhan kasih unjuk, hey, kamu di dalam aku sekarang kamu sudah kudus. Kadang dia ngomong begitu, saudara. Tetapi adalah dua hal sebagai pribadi punya hubungan. Kayak tadi, Yesus ngomong sama wanita itu, timbal balik. Ya, di dalam firman juga, izinkan kita ngomong timbal balik dengan Tuhan. Firman itu bicara kepada kita, ya, mungkin mengkoreksi, mungkin menuntun, memimpin, apapun juga. Tapi kita juga mulai baca isi hati Tuhan. Inilah yang disebut pribadi, bukan pengetahuan. Firman Tuhan bukan hanya untuk supaya kita berbuat baik, tetapi supaya kita mengenal dan melakukan. Kita mengenal dan melakukan perbuatan baik itu, ya, dan kita tahu bersama Dia. Dia yang menaruh keinginan baik di dalam hati kita. Mazmur 103 katakan, ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan salah satu dia katakan, Dia yang menaruh keinginan baik di hati kita. Keinginan baik aja Dia taruh, tetapi bukan keinginan baik penekanannya, tetapi pribadinya itu yang menaruh. Itulah ketika kita mengenal dan melakukan bersama Dia, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Menyukakan Tuhan, bukan menyukakan Tuhan, bukan menyukakan Tuhan, membahagiakan kita. Gitu. Wanita itu bahagia, dan wanita itu nggak dibodohi lagi dengan dosa, dengan aib, saudari. Ya. Bagaimana kita baca firman sebagai pribadi? Ini beberapa tuntunan. Tapi tuntunan ini nggak akan jadi artinya kalau kita nggak praktekin. Tujuan kita PA adalah kita mengajak orang-orang melakukan bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita nggak bisa sendiri. Kekristenan itu nggak pernah sendirian. Ya, selalu bersama. Ketika ada orang makin banyak, kita makin bersemangat. Gitu. Ya. Nah, bagaimana baca firman sebagai pribadi? Tadi, ya, di Yohanes 4:7-8. Perempuan Samaria itu datang pas ketika murid-muridnya sudah pergi. Yesus duduk di situ, dan datangnya pas jam 12. Pas maksudnya buat saya jam 12 adalah jam aib buat wanita ini, karena nggak ada orang datang jam 12, tapi dia menghindari karena keadaan dia. Tuhan datang menjumpai kita bukan di posisi kita hebat, gitu. Kalau kita datang hebat, Tuhan aku sudah melayani, Tuhan aku sudah khotbah. Nah saudara, kacau kita kalau begitu. Ya, kita akan kalau kita baca kayak begitu, nanti kita nggak akan melihat pribadi Tuhan. Itu kita hanya berdua dengan Tuhan Yesus. Artinya firman itu untuk pribadi kita. Jangan pikirin buat orang lain. Walaupun itu cocok buat orang lain, jangan buat kita, gitu. Ya, itu firman itu buat kita. Walaupun juga memang, oh ini cocok nih buat istri saya, ini cocok buat suami saya. Enggak, buat pribadi kita. Apakah perlu berdua doang? Enggak harus. Kalau tadi dalam case-nya wanita itu ya semua berdua doang. Karena masalahnya mungkin sensitif gitu ya. Karena ini orang Samaria,
Ntar kalau banyak orang Israel, wanita itu malah lari gitu. Jadi sensitif. Buat saya nggak harus kita hanya berdua, punya waktu berdua. Ketika Anda di gereja dengar bersama-sama, lalu firman itu seperti hidup jadi rema, Anda bisa, ini buat saya pribadi, walaupun yang dengar ramai orang, ya. Jadi intinya adalah take it as personal. Ambil itu, tangkap firman Tuhan untuk kita. Jangan pikirin orang lain, ya. Jangan pikirin orang lain. Ini buat orang lain. Biarin, kalau buat orang lain nanti kita bagikan, dia akan semangat. Roh Kudus akan bicara, ya. Kemudian ini dia. Ketika ada firman diingatkan, kita dapat firman, artinya percaya Tuhan punya rancangan. Melalui firman itu dia mau bicara. Lalu Anda harus kenali isi hatinya. Kenali isi hati Tuhan. Tuhan tuh sayang kita, gitu. Dia sudah merendahkan dirinya. Bagaimana sih dia akan tinggalin kita? Nggak mungkin. Lalu kenalin karakternya, gitu. Kita harus bersentuhan dengan karakternya. Jangan langsung baca, oh ini, enggak. Kita bersentuhan dengan karakternya. Lalu, saudara ya, kita baru, dia tahu, kita sadari dia tahu keadaan kita. Kesedihan kita, kegagalan kita, dosa kita, luka kita, ketidakberdayaan, stres kita, tekanan kita. Dia tahu kok, saudara. Ya, dan dia mau menuntun. Lalu kemudian Anda harus juga minta Roh Kudus tuntun. Atribut apa Tuhan datang saat itu? Ini. Karena tadi kita ngelihat ada 3 hal tentang pribadi itu di dalam dimensi kebenaran firman roh. 1, kesadaran diri, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ini ada rancangan, isi hati, karakter. Kemudian juga, ya saudara, ada pengetahuan, knowledge gitu. Kemudian juga ada atributnya. Gitu. Atributnya, Anda lihat, dia datang sebagai apa yang tadi? Kadang Tuhan datang, saudara, sebagai sahabat. Atributnya sahabat. Jadi keakraban. Kadang dia datang sebagai raja, saudara. Atributnya raja. Anda harus benar-benar hormat, gitu. Kadang dia datang sebagai juru selamat, gitu. Anda butuh percaya dan melihat bahwa Anda sudah diselamatkan. Kadang dia datang sebagai bapa, ya. Anda bisa bersandar sama dia, gitu. Banyak sekali, saudara. Kadang dia datang sebagai penghibur. Silakan, gak ada masalah. Kadang dia datang dengan atribut kekudusannya, kebenarannya. Banyak. Anda minta Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan sekarang ngomong dengan atribut apa? Kalau Anda tanya, dia pasti menjawab. Lalu jalani bersama dia. Anda nggak didesain ketika Tuhan kasih tahu firman, jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti Anda sendirian, tetapi dia lakukan bersama Anda. Contohnya, saudari, ya. Contoh di dalam Yohanes juga, di dalam firman Tuhan dalam Yohanes, Anda ingat ketika Yohanes 8 seorang wanita berzina ditangkap, saudara-saudari, ya. Nah, perkataan Tuhan kepada wanita itu adalah singkat doang, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum? Wanita itu bilang, enggak ada Tuhan. Lalu Yesus ngomong, aku pun tidak menghukum kau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kalau kita hanya menangkap perkataan Tuhan pada wanita itu adalah perintah, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang, kita nggak melihat pribadi. Itu mah semua orang ngomong, kamu jangan berbuat dosa lagi ya. Wanita itu akan jatuh dalam dosa lagi, nggak akan berubah. Tapi wanita ini akhirnya berubah. Wanita berzina ini berubah karena dia menemui pribadi. Firman Tuhan kalau kita baca hanya sekedar larangan tuh, kita nggak melihat pribadi, nggak akan mengubah kita. Jadi ketika walaupun perkataan itu, ya pergilah jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Walaupun begitu, tidak tertulis yang lain, tetapi tetap ada. Yang ngomong adalah pribadi. Artinya ketika Tuhan ada di tempat itu, di bait Allah, pas wanita itu ditangkap, itu dia punya rencana, saudara. Kalau dia ngomong begitu, dia punya rencana. Dia tahu keadaan wanita itu butuh ditolong. Dia tahu tempat, waktu, saat. Ketika dia kasih firman kepada Anda, dia tahu Anda butuh firman itu, Anda butuh ditolong. Dia punya rencana. Gitu ya. Jadi walaupun nggak tertulis, Anda bisa tahu, oh Tuhan punya rencana. Dia tepat ada di saat itu. Wanita itu ditarik ke dia, gitu. Dan Tuhan itu menunjukkan kasih. Dia ada di situ pagi-pagi loh. Kalau Anda baca pagi-pagi di pasal 8, Yohanes 8, pagi-pagi, karena kasih Tuhan kepada Anda. Dan dia merendahkan hati. Dia nggak posisi dia ketika wanita itu ditaruh di depan dia, posisi dia nggak berdiri, posisinya sedang bongkok,
dia sedang berlutut juga. Itu kerendahan hati untuk nggak membuat wanita itu jadi tertuduh, jadi nggak nyaman. Enggak, gitu. Dia peduli dan dia sabar. Nggak langsung tuh, dia pelan-pelan. Orang-orang pergi baru dan dia mulai. Walaupun nggak tertulis, hai wanita, aku nggak mau hukum engkau lagi. Aku tahu keadaanmu. Dengan kata lain kita bisa tambahkan gitu. Tuhan tahu, aku tahu keadaanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Ketika Tuhan ngomong jangan berbuat dosa lagi, bukannya tuntutan. Walaupun nggak tertulis di firman tersebut, tapi kita ngelihat pribadinya. Oh, ketika Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi, artinya yuk jalan bersama aku. Kita jalani berdua, maka kamu nggak akan berbuat dosa lagi. Itu ketika kita menemukan pribadi, karena Tuhan tidak mau kita sendirian. Nggak mau. Kalau Tuhan kasih Anda suruh berbuat sesuatu, nggak pernah disuruh untuk dengan kekuatan kita. Jadi ketika Anda baca Yohanes 8 ayat 11, aku tidak mau engkau lagi, pergilah, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Tuhan suruh pergi kan, jadi nggak ketemu lagi. Itu yang tertulis. Tapi pribadi itu artinya pergi dari tempat ini, ya, artinya pergi dari kehidupan lamamu, jangan berbuat dosa lagi. Jalan bersama aku. Saya percaya sejak saat itu wanita itu jadi pengikut Yesus, jadi murid Yesus, dan dia berubah. Ya, kalau hanya nasihat, udah jangan berbuat dosa lagi, lain kali jangan berdosa, itu sering dia lakukan. Dia sering dengar dan dia jatuh lagi dalam dosa, gitu. Saudara. Tapi ketika kita ketemu pribadi yang luar biasa, pribadi firman, ini dia. Jadi Anda ngelihat bahwa baca firman kita coba latih. Firman, Tuhan berikan firman untuk pribadi saya. Nggak usah dikejar-kejar dengan berapa banyak pasal yang harus kita baca. Jangan, saudara, kita harus menikmati. Kadang memang kita harus baca semua supaya kita punya gambaran, ya. Tetapi ada saatnya kita baca satu ayat, kita ulang-ulang, kita renungkan dari pagi sampai malam. It's okay. Nggak usah kita harus kejaran hanya kelihatannya doang, menguasai semua, tahu semua, tetapi nggak menjumpai pribadi, saudara. Ya, wanita ini tahu dikit, tapi dia menjumpai pribadi, menghabiskan waktu bersama dia, sang pribadi itu, pribadi firman, dan akhirnya berubah. Oke? Nah, itu aja dari saya, kiranya berkati kita.